diversifikasi investasi kita gitu ya, jangan membeli investasi sekuritas yang low risk dan high risk. Jadi pendapatannya juga low return dan high return. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk meminimalisasi atau memperkecil risiko yang akan kita hadapi dari sisi investasi, ya, gitu. Tujuannya menghitung tingkat imbalan ekspektasi, expected return, and volatilitas investasi portofolio, serta menjelaskan bagaimana diversifikasi mempengaruhi imbalan dari investasi portofolio. Memahami risiko sistematik dari investasi individual dan menghitung risiko sistematik portofolio atau yang disebut juga beta. Mengestimasi expected return para investor dengan menggunakan capital asset pricing model CAPM, ya. Pertama dulu imbalan portofolio dan risiko portofolio, ya. Return dari portofolio dan risiko portofolio. Ya. Ini tujuannya apa? Kita akan belajar diversifikasi. Jadi kalau kita berinvestasi itu jangan hanya berinvestasi di satu sekuritas saja atau jenisnya sama, ya. Kalau demikian kita tidak melakukan diversifikasi. Akibatnya apa? Kalau misalnya investasinya itu turun atau katakanlah gagal drastis, terus drastis, maka kalau kita tidak melakukan diversifikasi, kita akan rugi banyak. Tapi kalau kita melakukan diversifikasi, ruginya bisa diminimalisasi, gitu ya. Nah, resiko-resiko yang dapat dieliminasi melalui diversifikasi tersebut tidak dapat diperoleh pada pasar keuangan, ya. Jadi ada pengecualian juga, ya. Nah, kemudian kita akan menghitung expected return dari portofolio, yaitu untuk menghitung tingkat imbalan ekspektasi dari portofolio, kita akan memberikan bobot pada tiap-tiap tingkat imbalan ekspektasi dari masing-masing investasi dengan menggunakan porsi dari portofolio yang diinvestasikan pada tiap-tiap investasi tersebut. Jadi gini loh, gampangnya kalau kita punya uang 100 juta, ya 100 juta, misalnya 25% 25 juta saya belikan treasury bill, ya, treasury bill yang nggak ada risikonya. Yang 50% banyakkan di bonds. Bond itu risikonya lebih rendah. Nah, yang 20% sisanya kita gunakan untuk beli saham. Nah, itu disebut diversifikasi portofolio, ya. Jadi nanti kalau sahamnya rugi masih bisa ditopang dengan keuntungan dari T-bill, ya, atau surat berharga milik pemerintah dengan saham dengan obligasi. Nah, gitu. Jadi uang kita tidak habis, ya, tidak habis gitu. Karena di manajemen keuangan juga yang penting adalah ini. Don't put your egg in one basket. Jangan taruh telur Anda dalam satu keranjang, ya. Jangan menaruh telur Anda dalam satu keranjang. Artinya apa? Kalau nanti jatuh kita habis. Nah, itulah yang kita untuk mengamankan investasi kita dari risiko, kita perlu melakukan yang namanya diversifikasi, ya. Nah, rumusnya adalah W itu adalah bobot portofolio dari aset dikalikan R1 atau expected return, ya, dikalikan W2 portofolio yang kedua dikalikan expected return yang kedua, demikian seterusnya sampai WN, ya, gitu. Ya.
Jadi kalau rumus gini kan memang ya manajemen keuangan susah. Nah, ini langsung contoh saja ya. Itu nilai imbalan ekspektasi dari portofolio milik Penny, di mana dia menempatkan seperempat uangnya ke dalam T-bill, setengah uangnya ke dalam saham Starbucks, dan sisa uangnya ke saham Emerson Electric. Gitu ya. Starbucks ini agak mahal juga ya, agak mahal dan returnnya juga lumayan. Ya. Jadi tingkat imbalannya adalah kalau T-bill cuma 4%, ditaruh 25%, Emerson Electric 8%, ditaruh juga 25%, jangan yang banyak di Starbucks yang memberikan return 12%. Makanya untuk menghitung returnnya, ya ini 25 dikalikan 4% ditambah 25 dikalikan 8% ditambah 50 kalikan 12%. Ya. Tingkat imbalan ekspektasi portofolio dari suatu tingkat rata atau timbang sederhana dari tingkat imbalan investasi dari investasi dalam portofolio tersebut. Ya, kita akan menghitung kira-kira expected return dari investasi portofolio ini berapa. Nah, ya. Treasury bill tadi tingkat pengembaliannya 4%. Bobotnya 25%, ya. IMR returnnya 8%, bobotnya 25%, dan Starbucks 12%, bobotnya 50%. Kita kalikan saja. Nah, ya. Atau pakaikan di sini, ya. 25 kali 25% kali 4%, 25 kali 8. Nah, kita jumlahkan ternyata expected return portfolio adalah 9%. Memang sih kalau kita mikir kenapa nggak ditaruh semuanya ke Starbucks. Nah, itu kalau Starbucks tahu-tahu misalnya anjlok harganya, kita akan menderita kerugian lebih besar. Kalau ini Starbucks rugi masih bisa ditopang dengan T-bill, ya, treasury bill. Ini kan expected return, return yang diharapkan, belum realized return, ya. Ya, belum realized return. Ya, makanya seperti ini. Kita sih maunya keuntungannya besar ya, keuntungannya besar ya. Tapi ingat, high return, high risk ya, gitu ya. Pasti ini resikonya lebih besar daripada membeli treasury bill. Ini lebih besar daripada resikonya membeli Emerson. Ya, gitu ya. Jadi tujuan portofolio adalah mengeliminasi atau mengurangi risiko yang terjadi melalui diversifikasi. Ya, bagi Anda mungkin ini nggak cocok karena sifat Anda adalah risk taker. Risk taker ambil semuanya Starbucks gitu ya. Tapi tidak semua orang seperti Anda punya pikiran masing-masing terhadap investasi yang dia miliki. Gitu ya. Jadi kalau rumus-rumus tadi kita jabarkan dalam bentuk tabel akan lebih mudah. Ya. Kalau dihafalkan seperti ini, apa ini ya? Ternyata ya jadi doang gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ini masih expected ya, belum realize. Belum realize. Izin memastikan, Pak. Ya. Jadi itu 9% maksudnya ekspektasi pengembalian secara keseluruhan ya Pak? Dari Ya, betul. 3 portofolio. Jadi portofolio itu kan kita punya uang, kita taruh di macam-macam investasi, namanya portofolio atau reksadana. Pernah dengar reksadana? Nah itu kemarin kan juga sudah dibahas sedikit ya. Gitu. Atau kita mengelola reksadana kita sendiri, ya kita punya surat berharga milik pemerintah berapa persen untuk jaga-jaga, ya untuk jaga-jaga saja. Paling enggak ini porsinya sedikit lah, minimal maksimal 1/4 dari uang kita, ya. Memang sih yang paling banyak ditaruh di high risk, high return, sebab dia high return. Makanya ini R portfolio, tingkat pengembalian keseluruhan.
expected return ya, masih expected. Masih expected. Oke. Ada pertanyaan lagi? Izin Pak, Ya. tadi saya masih kurang jelas Pak dengarnya. Itu yang di slide awal, kenapa risiko yang dapat dieliminasi dari diversifikasi tidak dapat diperoleh pada pasar keuangan Pak? Nah, kalau pasar keuangan tuh kan lebih cepat ya, karena dia kan singkat ya waktunya ya gitu kan. Karena kan ingat pasar keuangan untuk investasi dalam kurang dari setahun, sedangkan ini kita expected return kan ke depannya gitu loh. Jadi investasinya ya bukan di pasar keuangan, nah, di pasar modal, ya itu, ya betul. Kalau pasar keuangan kan cepat ya, kurang dari setahun ya, gitu. Dan karakteristiknya juga agak beda. Baik Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau kita lanjutkan dulu ya. Sama juga ya ini dengan menggunakan tabel ini, nah, hasilnya adalah 9%. 9% ini tidak dirata-ratakan ya, jumlah antara rata-rata tertimbang dari berbagai macam investasi ini, ya. Nilai tingkat imbalan investasi yang dilakukan PNI adalah 9% untuk berupa 25% dari Treasury Bill, 25% dari Emerson, dan 50% dari Starbucks. Jika kita mengubah persentase investasi pada tiap aset tersebut, maka hal ini akan mengubah expected return dari portofolio tersebut ya. Jadi misalnya ininya diubah, makanya expected return-nya juga akan berubah ya. Misalnya semua kita taruh di Starbucks semua, expected return kita menjadi 12% ya. Misalnya saya nggak mau Treasury Bill, semua taruh di Emerson ya, berarti 50%, berarti 4 tambah 6 gitu ya, 10%. Memang sih ya, kalau kita ini kan tergantung karakteristik dari investornya. Risk taker atau risk avoider atau sedang-sedang saja ya gitu. Kalau risk taker ya dia akan ngambil yang resikonya besar. Tapi ingat ya, bila nanti dia ada yang rugi dari saham-saham ini, dia ruginya juga ikut besar. Nah, itu ya. Oke. Ya, kita sekarang risiko dari portofolio ya, mengurangi risiko dengan cara memasukkan sebelah besar investasi ke dalam satu portofolio disebut diversifikasi ya. Hasil yang diperoleh diversifikasi tersebut bergantung pada tingkat korelasi ya, tingkat korelasi antar portofolio atau antar saham yang kita beli ya. Disebut koefisien korelasi. Nah, ini nanti dipelajari di statistik. Nah, kalau di sini belajar juga, nanti juga sangat panjang gitu ya. Koefisien korelasi dapat berkisar antara -1, korelasi negatif sempurna, yang berarti dua variabel bertentangan secara sempurna, hingga 1 korelasi positif sempurna. Semakin rendah korelasi, semakin besar keuntungan yang diperoleh dari diversifikasi. Ingat ya, keuntungan dari diversifikasi, bukan expected return. Ya, jadi kalau kita nanti menghitung korelasi antara saham A dan saham B, ternyata hasilnya adalah
0, gitu ya, 0, nah kita bisa simpulkan korelasi antara keduanya bagaimana. Kalau -1 berarti misalnya nih treasury bill dengan saham-saham yang blue chip. Nah, itu korelasinya pasti negatif, sempurna, ya. Kalau kita bandingkan antara saham Telkom dengan saham sahamnya misalnya Telkom sama Gudang Garam, itu kelihatannya korelasinya mendekati 1 karena dia sama-sama blue chip. Nah, itu berarti kalau semakin rendah kita semakin bisa melihat adanya keuntungan diversifikasi. Kalau semakin tinggi mendekati 1, kita tidak memperoleh keuntungan dari diversifikasi. Nanti kalau sahamnya turun, jatuh, makanya dua-duanya akan jatuh, baik Telkom maupun Gudang Garam. Ya, gitu. Kesimpulan dari diversifikasi. Satu portofolio dapat menurunkan risiko dibandingkan dengan risiko rata-rata dari investasi individual yang ada dalam portofolio tersebut, gitu ya. Kita lihat nanti kok saham-saham ini ada risikonya. Kita dengan diversifikasi maka risikonya pasti turun, gitu ya. Kunci dari penurunan risiko melalui diversifikasi adalah suatu kombinasi investasi yang imbalannya tidak berkorelasi positif sempurna. Nah, gitu ya. Ya. Jadi tadi itu antara T-bill dengan Starbucks itu tidak berkorelasi sempurna. Makanya cocok untuk diversifikasi, ya, gitu. Jadi kalau korelasinya -1 mendekati -1, karena korelasi itu hanya -1 sampai 1, ya. Mendekati -1 itu bagus. Untuk diversifikasi ya, bukan untuk expected return, ya. Expected return-nya pasti jelek lah, turun lah, ya, daripada kita berinvestasi di saham-saham yang blue chip semua, ya, itu. Nah, cara menghitungnya agak ini sedikit ya, karena ini bermacam-macam investasi, kita tidak menghitung satu. Kalau satu kemarin kan gampang ya. Ya. Standard deviation of the portfolio return. Jadi standar deviasi dari suatu portofolio, ya, the proportion of the portfolio invested in asset I, ya, ini ya, aset 1 dikuadratkan dikali standard deviation of the rate of return asset 1. Jadi ini sama dengan risiko dari securities yang pertama. Bobot securities pertama dikalikan risiko dari securities pertama, ya. Bobot securities kedua dikalikan risiko proporsi kedua. Ya, ini ya. Kemudian ditambah 2W1 W2, ya, 2 dikalikan W1 W2, ya. Ditambah rho, ini ada rho, ini ada korelasi, koefisien korelasi dikalikan dengan risiko Q1 Q2, ya. Nah, nanti kita lihat, ya. Jangan dibandingkan rumusnya ya, kita lihat cara pengerjaannya saja, ya. Nah, inilah koefisien korelasi antara saham Apple dan Coca-Cola. Oh, inilah sama-sama saham blue chip, ya, sama-sama saham blue chip. Nah, ini pasti mendekati 1 di sini, ya, mendekati 1. Karena sahamnya sama-sama blue chip ya, aktif diperdagangkan di bursa, ya. Jadi pasti ada di sini, ya. Oke. Nah, kita kembali lagi, kita ketahui dari gambar 81 bahwa semakin rendah korelasi, semakin besar keuntungan dari diversifikasi. Ya, kalau koefisiennya +1, not benefit. Kalau 0, ya sama-sama lah. Ya. Kalau -1, maksimum benefit.
Nah, ya. Kita langsung aja ke hitung risiko imbalan ya. Nanti pertanyaan nanti hitung imbalan expected return dan standar deviasi atau apa risiko dari saham portofolio SP500 dan dana internasional. Diasumsikan koefisien korelasinya adalah 0,2. Nah, ini kan 0,2. Ini sudah dikasih ya. Nanti kita tidak perlu menghitung koefisien korelasi. Dan Sarah menempatkan separuh uangnya ke tiap dana tersebut. Jadi separuhnya ditempatkan di Standard & Poor's, separuhnya ke dana internasional. Ya. Nah, tabelnya seperti ini, ya, gitu. Jadi Standard & Poor's expected return-nya 12%, standar deviasinya 20%, 50% ya, proporsinya 50%. Sedangkan international fund expected return-nya 14%, standar deviasinya 30%, bobotnya 50%. Totalnya 100. Harus 100. Oke. Ya. Kemudian kita akan hitung nih, imbalan ekspektasi dari portofolio adalah suatu rata-rata timbang tingkat sederhana dan dari tingkat imbalan ekspektasi kedua yang dihitung dengan persamaan 8.1. Ya. Standar deviasi portofolio dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 8.2. Berdasar informasi korelasinya adalah 0,2. Jadi Anda tidak perlu menghitung koefisien korelasi. Ya. Kalau kita mau ngitung expected return dari portofolio ya ini ya, setengah kalikan 12, setengah kalikan 14. Jadi expected return dari portofolio ada 13%. Ya, 13%. Oke. Kemudian kedua, kita menghitung standar deviasi atau risiko. Ya. Tadi. Ya. Ya. Proporsi dari portofolio pertama dikalikan standar deviasi dari portofolio pertama. Tadi yang pertama adalah ya 50% kalikan 20%, 20% kuadrat dikalikan 50% kuadrat 30 50 ya. Dikalikan 2 kali 5%, 50% kalikan koefisien korelasi dikalikan standar deviasi atau risiko dari masing-masing portofolio. Ya. Angka dari 0,385 ketemu 19,62. Kalau nanti ditempatkan di sini, ini portofolionya berarti berapa tadi? 13% dengan standar deviasinya atau risikonya 19, berapa? Ya, tadi ya. 19, berapa persen. Nah, ini menunjukkan bahwa portofolio ini bisa mereduce risiko, mengurangi risiko. Ya, mengurangi risiko. Yang kalau kita berinvestasi di Standard Poor's saja, makanya risikonya 20%, international fund 30%, dengan menggabungkan antara keduanya, kita risikonya menjadi hanya 19,62%. Nah, itu ya. Oke. Jadi ini adalah seperti kemarin tuh loh, seperti kemarin ya. Kondisinya, kalau kemarin kita bicara kondisi ekonomi, sekarang bicara individual dari masing-masing portofolio. Ya, proporsi dari portofolio dikatakan standar error atau risiko dari portofolio yang bersangkutan dikuadratkan, kuadrat ya, bukan dikuadratkan. W1 proporsi dari W1 dikuadratkan dengan error dikuadratkan ditambah, ya. Oke.
suatu rata-rata timbang sederhana dari standar deviasi dua buah investasi akan menghasilkan standar deviasi sebesar 25%. Ya, kalau kita hitung tadi tanpa adanya koefisien korelasi, ya, standar deviasi ini 25%. Namun demikian standar deviasi portofolio berkurang dari 25% menjadi 19,62. Dihitung-hitung kita 19,2. Apa yang menyebabkan? Menyebabkan karena kita sudah menikmati manfaat diversifikasi, ya. Karena tadi kan koefisien korelasi kurang dari 1, ya, 0,2. Ya, 0,2 ternyata bisa menurunkan rata-rata tertimbang dari risiko dari gabungan antara keduanya. Itu ya. Jadi kalau koefisiennya kurang dari 1, ini kita bisa melihat manfaat portofolio. Ya, kita bisa melihat manfaat dari diversifikasi portofolio. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya, silakan. Saya izin mastiin aja, Pak. Ini kan berarti secara gampangnya ini tuh kan mencari standar deviasi dari sebuah portofolio. Ya. Lalu di dalam portofolio itu ada korelasinya, gitu Pak ya? Ya, ya. Terus untuk standar deviasi yang sebuah investasi itu cara ngitungnya kayak kemarin Pak ya? Ya, yang kemarin. Yang kemarin pakai kondisi-kondisi itu. Iya Pak. Makasih Pak. Ya, ya. Jadi ini yang 20%, 30% ini ini kan expected return-nya pakai kemarin kan, pakai kondisi itu. Ini standar deviasinya risiko dari investasi itu kan sudah diajari juga di pelajaran kemarin. Jadi ini hanya extension saja, gitu ya. 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 Jadi kalau kemarin per investasi, sekarang kita seolah-olah membeli portofolio atau reksadana. Sahamnya tidak hanya satu. Sahamnya tidak hanya satu. Ya. Ingat ya, korelasi koefisiennya akan diberikan. Ya, kita tidak menghitung. Ya, kita tidak menghitung. Ada lagi pertanyaan? Ya. Jadi ini diversifikasinya dikatakan berhasil ya, karena nilainya kurang dari 25%. 25% ini ada rata-rata tertimbang dari risiko. Dia ternyata bisa menurunkan risiko ini dari 25% menjadi 19,62. Karena koefisien korelasinya 0,2. Semakin kecil, makanya ininya 16,62-nya semakin kecil juga. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Kalau enggak kita lanjutkan ya, kita lanjutkan mengenai pembahasan risiko sistematik
dan portofolio pasar. Apalagi ini ya, systematic risk dan portofolio pasar. Menurut teori CAPM, Capital Asset Pricing Model, ya, relevan risk, risiko relevan dari suatu investasi berkaitan dengan bagaimana suatu investasi memiliki kontribusi risiko portofolio pasar. Ya. CAPM mengasumsikan bahwa investor memilih untuk menahan portofolio yang didiversifikasi optimal yang di dalamnya terdapat seluruh investasi beresiko. Ya. Portofolio terdiversifikasi optimal yang meliputi seluruh aset ekonomi disebut juga portofolio pasar. Ya. Jadi setiap investasi itu sebenarnya ada relevan risk-nya, ya, relevan risk-nya, gitu ya. Kita dulu. Nah, untuk memahami bagaimana suatu investasi berkontribusi pada risiko portofolio, kita akan mengkategorikan risiko dari investasi individual. Jadi hanya satu, investasinya satu menjadi systematic risk dan unsystematic risk atau risiko sistematik dan risiko tidak sistematik. Total risiko adalah total risiko sistematik ditambah risiko tidak sistematik. Ya. Risiko sistematik mengukur kontribusi suatu investasi terhadap risiko portofolio. Sebagai contoh adalah perang, resesi, ya, itu risiko sistematik. Semua investasi akan menghadapi hal yang sama bila terjadi perang, bila terjadi resesi. Nah, ya. Kecuali kondisi sekarang ya, kondisi COVID ya, COVID mungkin perusahaan yang bergerak di telekomunikasi akan lebih bagus, sangat meningkat karena semuanya pakai Zoom, pakai kuota internet, atau saham-saham perusahaan farmasi pasti akan naik, ya, karena apalagi perusahaan yang berhasil menemukan obat ataupun vaksin. Nah, sedangkan risiko tidak sistematik adalah elemen pada risiko yang tidak berkontribusi pada risiko pasar dan telah didiversifikasikan. Contohnya adalah penarikan produk, unjuk rasa buruh, dan perubahan manajemen, ya. Karena ini risiko tidak sistematik ini tidak berkontribusi terhadap risiko pasar karena pasarnya tidak menghadapi hal yang sama, ya. Penarikan produk hanya dilakukan oleh suatu perusahaan saja. Unjuk rasa buruh mungkin buruhnya kurang mendapat upah, perubahan manajemen, ya. Kalau risiko sistematik itu risiko yang dihadapi hampir semua perusahaan, ya, resesi, perang gitu ya. Perang nggak ada juga sih yang ambil keuntungan dari perang ya. Tapi katakanlah itu sangat tidak etis gitu ya. Gambar 82 mengilustrasikan bahwa di saat ini jumlah sekuritas dalam portofolio meningkat, maka kontribusi risiko dari risiko tidak sistematik terhadap standar deviasi menurun, sedangkan risiko sistematik tidak berkurang. Oleh karena itu, portofolio yang besar tidak akan terpengaruh oleh risiko tidak sistematik. Nah, ya. Dikatakan bahwa gini, unsystematic risk itu akan menurun seiring dengan bertambahnya jumlah jenis saham di portofolio kita. Jadi semakin beragam portofolio yang kita miliki, maka unsystematic risk bisa dikurangi. Sedangkan systematic risk tidak bisa dikurangi atau bertambah karena dia tetap, karena semua perusahaan akan menghadapi hal yang sama, seperti resesi, perang gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kita lihat ini bukan jumlah saham ya, jumlah perusahaan yang ada di
portofolio kita. Ya. Number of stock in portfolio. Jadi bukan lembar sahamnya ya. Kalau lembar sahamnya banyak tapi hanya dari perusahaan yang sama, tidak ada gunanya. Bukan portofolio. Ini jumlah perusahaan kita berinvestasi di situ. Ya. Yang tidak bisa kita utak-atik adalah systematic risk, ya. Seperti perang, resesi itu nggak bisa, karena semua perusahaan akan menghadapi. Ya, jadi bila kita mau mengurangi unsystematic risk, kita harus perbanyak jenis saham yang kita miliki. Gitu ya. Semakin banyak, semakin kurang dia systematic risk-nya. Ya. Risiko sistematik diukur dengan koefisien beta. Koefisien ini mengestimasi suatu perluasan di mana imbalan dari investasi tertentu berbeda dengan imbalan dari portofolio pasar. Ya. Jadi masing-masing saham itu punya beta. Ya. Dalam prakteknya, hal ini diestimasi dalam bentuk kurva garis lurus. Ini ya. Sama seperti akuntansi biaya kemarin ya, ketika Anda belajar akuntansi biaya, ini observasi dari return dua, ya, Standard & Poor's dan Home Depot, ya. Nah, ini cara menarik garis lurusnya kan beda-beda ya tiap orang ya. Ya, slope-nya ini menarik garisnya sudah beda-beda, apalagi menentukan slope-nya. Ya, slope-nya. Ini standarnya, ini Home Depot-nya yang akan kita cari betanya. Ya, akan cari betanya. Jadi bila dia, ingat ya, home and return Standard & Poor's monthly return-nya 1,9%, berapa return dari Home Depot? Ini adalah gabungan antara dua jenis, ya. Satunya sendirian, satunya adalah Standard & Poor's 500. Ini adalah rata-rata, ya. Kemudian dipatahkan semua, ya. Nah, ini ada 6, ada 12 data. Ya, kemudian tarik garis harus imbang. Ya, inilah yang tarik garisnya yang beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian tentukan tingkat kemiringannya. Nah, ternyata slope-nya adalah 0,67. Jadi beta dari Home Depot adalah 0,67. Ya, 0,67. Ya. Tabel ini mengilustrasikan suatu variasi dalam koefisien beta untuk beragam perusahaan. Perusahaan utilitas dianggap kurang berisiko karena nilai betanya lebih rendah. Ya, sebagai contoh estimasi beta, 1% penurunan dapat menciptakan 0,74% penurunan dalam saham AEP, American Electric Power. Namun penurunan akan lebih besar 2,9% terhadap saham Apple. Ya, jadi untuk saham-saham utilitas biasanya betanya kecil, ya, karena dia tidak begitu bereaksi terhadap penurunan pasar, ya, pasar. Jadi yang untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya elektronik, bukan utilitas ya. Apple seperti Apple high tech, high teknologi, makanya dia juga lebih besar. Jadi ini adalah beta dari masing-masing investasi. Nah, lihat kan, dua perusahaan yang besar saja menghitung beta perusahaan bisa lain-lain.
ya, apalagi kita gitu. Ya. Ini yang komputer dan software yang sangat-sangat implikasinya sangat-sangat besar bila terjadi gangguan di pasar, baik itu naik ataupun turun. Sedangkan ini adalah utilitas. Ya, utilitas betanya di bawah 1, makanya dia juga kalau naik atau turun akibatnya juga tidak signifikan. Ya, lihat nih, dua-duanya perusahaan besar menentukan beta dari masing-masing perusahaan aja bisa berbeda-beda. Ya, jadi tarikan slope-nya yang merah ini juga beda-beda menariknya. Ya, seperti kemarin ya, metode apa ini kalau cost? Metode apa? Pakai metode apa? Ayo. Kalau cost metode apa? Ya, betul, static graph ya. Itu sangat bias, tergantung siapa yang narik garisnya. Ya, tidak semua orang akan sama menarik garisnya. Ya, tidak bisa dikerjakan dengan komputer. Nah, makanya ini juga beda-beda. Ya. Jadi kalau kita menghitung beta dari portofolio, di mana portofolio itu terdiri dari berbagai macam saham, maka kita akan kalikan dengan proporsinya. Portofolio beta sama dengan proportion portfolio invested in asset 1 atau W1 dikalikan beta for asset 1. Demikian juga seterusnya. Ya. Jika suatu portofolio terdiri dari 4 buah investasi dengan koefisien beta adalah 1,5, 0,75, 1,8, dan 0,0, berapa rata-rata nilai beta portofolionya? Ya, kita kalikan saja dengan jumlah koefisien investasi. Ya. 25% kalikan 1,5, 25% kalikan 7,5, 7,5, 0,75, 25 dikalikan 1,8, dan 25% dikalikan 0,6. Jadi beta portofolinya menjadi 1,16. Ya. Untuk ini tidak usah dihafalkan rumusnya ya. Kalau menghafalkan rumus gini kan agak susah nih ya. Ternyata kenyataannya gampang ya, ngitungnya tidak serumit yang kita bayangkan. Oke? Ada pertanyaan dulu mengenai beta ini? Beta ini? Ada pertanyaan? Ya. Nilai beta sudah ditentukan. Anda nggak mungkin hitung sendiri sama koefisien tadi, koefisien korelasi ya. Kita tidak menghitung sendiri. Betanya sudah ditentukan. Karena kalau menghitung beta, nanti sama seperti kemarin dong, menghitung pakai static graph. Ya, tidak ada jawaban yang salah, karena perhitungan menarik garisnya tiap Anda mungkin berbeda. Tuh. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Belum, Pak. Ya, belum ya. Nah, sekarang kita ke security market line dan CAPM. Ya. Garis pasar sekuritas dan capital asset pricing model. CAPM menggambarkan keterkaitan antara koefisien beta dengan imbalan ekspektasi. Para investor akan mengambil tingkat imbalan tertinggi yang tentunya memiliki koefisien beta yang tinggi, sama seperti tadi ya. Gambar 84 berikut menyajikan tingkat imbalan koefisien dari portofolio pasar, ada portofolio pasar dan aset bebas risiko. Hasilnya 6%. Pasti ini ya, karena portofolionya terdiri dari itu, walaupun dia mau rugi, dia tetap akan dapat 6%. Ya. Kemudian ya.
Oke. Ya. Nah, bila portofolio betanya 0,6 bukan 6%-nya 0,6 ya. Dan portofolio marketnya adalah 9%, makanya di sini titiknya ya, di sini titiknya kita bisa menarik garis merah ini ya. Kita bisa menarik garis merah ini, ternyata slope-nya 0,5% atau disebut juga market risk premium ya, market risk premium itu ya. Nah, karena portofolio kita terdiri dari 60% portofolio market dan 40% risk free ya, ini ya. Kita dapatkan bahwa slope-nya adalah 5% atau disebut the market risk premium. Ya. Ini kalau kita baca bahwa kalau pun rugi-rugi di portofolio pasar, kita masih punya aset yang risk free yang memberikan hasil 6%. Tinggal 6% ini dikalikan 40%. Ya, itu. Oke. Nah, kalau persentasenya seperti ini agak beda ya. Portofolionya 0%, risk free-nya 100%, makanya kita akan dapat 6% dari portofolio itu. Ya, ini kombinasi dari masing-masing portofolio aset dan risk free aset. Bila kita memiliki portofolionya 20%, asetnya pasti 80%. Portofolio betanya 0,2. Ya. Nih. Kita akan punya return 7%. Ya. 20% kalikan tadi ya. Itu ya. Hubungan garis lurus antara koefisien beta dan ekspektasi imbalan pada gambar 4 disebut sebagai security market line ya. Dengan nilai slope-nya sebesar penghargaan atas rasio risiko. Ya, ini. Ya. Security market pada suatu grafik yang adalah suatu grafik yang merepresentasikan CAPM. SML dapat pula digambarkan dalam bentuk persamaan berikut ya. Expected return dari aset J sama dengan risk free dikalikan beta dari aset dikalikan dengan R market dikurangi risk free ya, atau persamaan tersebut memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi risiko sistematik suatu investasi dengan asumsi hal lain dianggap tetap, maka imbalan ekspektasi dari suatu aset juga akan tinggi. Ya, semakin tinggi risiko sistematiknya, maka ekspektasi imbalannya juga akan lebih tinggi. Ya. Kita hitung langsung ke soal saja ya, daripada bingung membaca itu. Jadi di situ ada risk free rate 4,5% dan risk premiumnya 6%. Ya. Nah, gini. 4%, ini 4% ya. 4%, betanya risk premiumnya adalah 6%. Tuh. Ya. Ya. Grafik tersebut menggambarkan nilai beta yang meningkat demikian pula dengan nilai ekspektasi.
Pada saat beta sama dengan 0, imbalan ekspektasinya sama dengan risk free rate, yaitu 4,5%. Ya, 4,5%. Nah, sekarang kita akan menghitung CAPM-nya. Nah, nilai beta dari ketiga perusahaan utilitas tersebut menurut Yahoo Finance yang tadi adalah sebagai berikut. Kita memiliki portofolio dari 3 perusahaan utilitas, ya, 0,74 dan 0,4 dan 0,82. Nah, kita hitung betanya masing-masing, ya. Beta AF berarti 4,5% ditambah dengan 0,74 dikalikan risk free premium. Nah, betanya kan lain-lain tadi, ya. Sedangkan risk free market risk premiumnya sama semua 6%. Ya. Berarti beta untuk AIP adalah 8,94. Beta untuk DUK adalah 6,9. Beta untuk CNP adalah 4,92. Ini ya. Kita petakan di sini, petakan. Ya, ini bukan beta ya, ini bukan beta ya, R pengembalian. Ya, tingkat pengembalian karena beta tidak dalam persentase. Ya, beta dalam angka bilangan. Ya. Ini bukan beta. Jadi ini menghitung punya AF, punya DUK dan punya CNP, ya. Kemudian kita kombinasikan dengan nilai beta masing-masing portofolio, ya. Masing-masing saham ketemu seperti ini. Tingkat imbalan dan ekspektasi dari ketiga saham tersebut sangat bergantung pada nilai betanya. Semakin tinggi nilai beta, semakin tinggi pula expected return-nya, ya, gitu. Ini notasinya kelihatannya apa? Bukan beta ya. Ini expected return ya, expected return dari saham AIP ya, juga bukan beta ya. Ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, jadi kemarin kita akan menghitung expected return dari individual investasi. Kalau sekarang kita menghitung ke portofolionya, gitu ya, ke portofolionya. Ya. Jadi kalau kita punya portofolio, kita bisa meminimalisasi risiko yang terjadi. Ya.
Jadi kita tidak menaruh investasi kita di saham yang sama. Ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kerjakan halaman 283 dari buku baru 283, nomor hanya satu ya, 823 saja, 823. Tapi nanti dikumpulkannya bersamaan dengan tugas kemarin, ya, gitu ya, dengan tugas kemarin. Kerjakan halaman 283, ya, 283, nomor 823 juga, 823 juga, satu saja, ya. Nanti dikumpulkannya bersamaan dengan tugas yang kemarin, ya. Halaman berapa tadi Pak? 283. 283 nomor 283. 283 juga. 823, 823. Oke ya. Izin bertanya Pak. Materi kita sudah selesai untuk UTS ini ya. Ini ya, kalian sudah harus membuat cheat sheet-nya ya, mulai dari sekarang. Ya, karena nanti kalau mendekati ujian semakin banyak yang harus dibuat, makanya harus dicicil ya, dicicil dulu. Seperti rasio-rasio kemarin akan ada banyak ya. Gunakan standar yang saya berikan, karena kalau Anda cari di internet mungkin rasionya agak berbeda ya. Kita gunakan yang diajarkan di buku ini. Nah, gitu ya. Nanti tugasnya dikumpulkan besok pagi ya, jam 8. Ya, oke, jam 8. Karena minggu depan sudah libur Lebaran, makanya saya berpesan kepada Anda untuk tetap jaga protokol kesehatan. Ya, jangan lengah. Ya, nikmatilah waktu-waktu Anda bersama keluarga. Saya nggak bisa pulang nih, masih di Jakarta, masih di Bekasi ya. Karena kalau kerja di Tangerang, di Tangerang Selatan, kita hanya boleh berputar-putar saja di sekitar Jabodetabek, ya, gitu. Jadi kita nggak boleh keluar, nggak boleh cuti juga. Ya, saya harapkan Anda juga, walaupun sekarang Anda berada di kampung, saya harapkan Anda tetap menjaga protokol kesehatan. Kita nggak mau negara kita menjadi seperti India, ya. India kan juga sangat menakutkan gitu ya. Bahkan Malaysia dan Singapura juga melaporkan adanya peningkatan kasus. Malaysia mungkin sudah lockdown sekarang, ya. Kita kan nggak ingin kita akan gini terus gitu ya. Makanya patuhilah peraturan pemerintah. Masalah ada pendapat di luar, mudik nggak boleh, tempat wisata dibuka, abaikan komentar seperti itu ya. Ya, saya harapkan Anda tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kalau nanti pun, maaf ya bagi yang Muslim, kalau nanti pun ada perintah, ada himbauan untuk sholat id di rumah, ya, lakukanlah sholat id di rumah, karena itu menimbulkan kerumunan massa gitu ya. Ya.
Jadi hindari dulu segala sesuatu yang bisa menyebabkan kasus ini semakin meningkat. Anda kan juga nggak mau ya kuliah kayak gini terus ya, maunya kan offline, tatap muka, ketemu saya, ketemu dosen-dosen lain gitu ya, udah kangen ya, udah kangen dengan kampus ya, ya kan? Makanya patuhi protokol kesehatan. Walaupun saya juga sudah dapat vaksin 2 kali, tidak menjamin bahwa saya akan bebas dari COVID, ya, COVID, ya. Vaksin itu belum menjamin, hanya bisa, maksudnya kalau daya tahan tubuh kita bagus, mungkin bisa mengurangi dampak dari COVID, tapi tidak bisa mengeliminasi COVID-nya itu sendiri. Buktinya ada yang divaksin juga masih kena, gitu ya. Jadi saya harapkan Anda tetap hati-hati, ya, tetap hati-hati, ya. Sudah abaikan orang yang nggak percaya, nggak ini, abaikan, pokoknya demi keselamatan kita semua, ya. Oke ya. Terima kasih. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya. Kalau saya absen dulu. Terima kasih Pak. Pak. Indra Ahmad Yuliarto, ada Indra Ahmad Yuliarto? Ada Pak. Ya. Oke. Sudah satu aja. Oke ya, saya izin live ya. Makasih ya. Hati-hati, jaga kesehatan ya. Siap, Pak. Ya, Pak.